malam. Ada kumpul siang, ada kumpul siang, ada kumpul malam. Jadi dibuat sebuah istilah, cewek malam, cowok malam gitu kan. Nah kenapa? Karena malam itu banyak sekali terdapat apa? Kalau di dalam dunia spiritual itu sedang apa? Auranya sedang naik apa? Ada kalau sedang sepertiga, ya sedang malam 2/3 di 12 ke atas itu auranya sedang tinggi. Kenapa aura sedang tinggi? Saat itu memang dunia spiritual sedang naik, orang pada tidur, yang doa sedikit. Makanya orang yang berdoa pada tengah malam cepat nyampe. Kenapa cepat nyampe? Pertama Allah turun, langit dunia Allah turun. Yang kedua yang minta sedikit, karena baik yang mau. Nah Bapak kalau mau minta apa-apa, kalau nggak ada orang, gampang nggak dapatnya? Gampang. Tapi kalau ngantri, goyang banget gimana mintanya? Karena apa? Terlalu banyak. Makanya diupayakan kalau punya punya keinginan, punya hajat, kalau bisa malam mintanya. Karena Allah janji itu sepertiga malam, yang minta ampunan dikasih, yang mau minta urusannya diberes Allah beresin kan gitu kan, yang minta rezeki Allah kasih. Bahkan bukan cuma itu, keistimewaan bangun malam itu adalah, ini banyak orang sudah kalau saya banyak dapat cerita di teman-teman, ada orang-orang yang memang sudah menjalankan. Saya temuin orang-orang yang rajin bangun malam, sholat ya, bukan nonton bola, bukan. Wah, kemudian kita lihat Jepang, wah, style breaker, jam 2 malam, mereka lagi sholat, bukan nonton bola, itu kalah, ngoceh lagi. Nah, orang-orang yang sering bangun malam itu, ya, seringkali didapati bahwa ini sudah janji Allah bahwa ketika dia ingin ke sesuatu belum diomongin itu sudah Allah kasih. Buat besit nih. Pengen makan martabak. Atau ada yang nganterin tuh Pak. Pengen ini, atau ada yang nganterin. Jadi sering kali orang yang sering bangun malam, yang sering sholat malam, doa pada malam hari, apapun yang dia minta Allah kasih sebelum dia berdoa, sebelum dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat besit doang. Itu udah banyak saya dengar kejadian-kejadian gitu. Kenapa bisa begitu? Karena secara logika bahwa mereka itu datang ke Allah sebelum Allah panggil. Mereka datang ke Allah sebelum Allah panggil, makanya mereka orang yang paling disayang. Nah kan kita kadang-kadang kalau belum aja dia belum. Udah dipanggil Allah, udah dipanggil padahal. Tak dulu belum koma. Terusnya begitu. Udah kalau Allah asyhadu imam nisnya ramah lagi baca Al-Baqarah. Terus saja begitu. Begitu udah datang baginya datang setengah kaki. Malah ketinggalan, kaki nyampe terus lahir. Kaki nyampe. Ada begitu. Udah sono enggak di sini kan. Jadi begitu. Nah orang-orang yang sering bangun malam itu, kenapa Allah kasih kemudahan? Mereka itu dijamin gak bakal miskin. Walaupun tidak kaya harta. Kan kita sudah bahas kemarin. Istilah kaya dan miskin itu apa? Orang kaya adalah orang yang banyak butuhnya, banyak maunya. Itu orang kaya. Orang miskin adalah sebalik. Orang kaya adalah orang yang tidak banyak butuhnya. Kalau orang miskin banyak butuhnya, baik maunya. Mobil sudah 3, rumah sudah 5, gaji ratusan juta masih korupsi. Kenapa? Tidak pernah cukup. Itu orang miskin. Tapi orang kaya, walaupun dia cuma punyanya yang motor doang, rumah sederhana gitu kan, tapi cukup. Dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Itu adalah orang kaya. Karena pada prinsipnya orang kaya adalah orang yang tidak butuh apa-apa, butuhnya sedikit. Tapi orang miskin adalah orang yang selalu banyak butuhnya. Nah kita lihat tuh orang-orang yang walaupun hartanya banyak, tapi dia lalai dari Allah, lalai dari kewajiban, itu orang miskin. Kenapa? Selalu Allah dijeli dengan kesibukan dunia. Bahkan Allah udah bilang orang yang pagi-pagi udah mikirin dunia, seharian hidupnya akan fungsi. Itu dijelasin. Orang yang pagi-pagi melek mata dan mikir, aduh ini kakek gebet dulu proyeknya. Udah sehari itu dibikin puyeng ya Bang. Pokoknya orang pagi-pagi melek mata sudah kepikiran dunia,
Allah akan bikin pusing dia punya dosa sepanjang hari. Apalagi orang tidak sholat subuh, maka hidupnya akan belangsang. Hidupnya belangsang. Ya kita makanya bangun tidur jangan cepat-cepat mikirin dunia. Ya dunia mau dunia mati mau diapain lagi mau ditinggal. Makanya begitu pagi-pagi bangun tidur baca doa baca sholawat. Insya Allah sepanjang hari itu Allah akan membantu kita, Rasulullah akan membantu kita. Jadi hidup kita enak. Kita mau ngapain lagi di dunia? Ya kan? Harta mandi kita ujungnya ditinggal mati. Nah justru harta yang ada di kita mudah-mudahan jadi modal buat kita buka akhirat. Baik, walaili idaya siapa bila malam telah mengikuti siang atau malam telah pekat. Wan nahari idza tajalla dan siang apabila telah terang benderang. Kalau siang itu semua terang. Ini kenapa ayat ini kan turun ini ketika Rasulullah masih di Mekah, belum hijrah. Jadi gambarkan bahwa banyaknya masalah, banyaknya keresahan, kecemasan itu kenapa? Karena gelap. Gak ada bayang. Gimana sih aku kayak? Gak ada bayang. Yang namanya gak ada bayang udah tinggal gelap. Suka gak kita begitu Pak? Di dalam hidup kita. Jadi gimana? Awal-awal gelap lah. Itu kan gak ada bayang sama sekali nih. Tapi kagak jebol nih apa? Dalam kondisi gelap. Tapi begitu jebol, proyeknya terang gitu kan. Semuanya kelihatan. Nah, di dalam ini Allah ingin menegaskan bahwa Allah lah penguasa siang dan malam. Allah lah penguasa yang mengatur kehidupan kita. Allah mau bikin kita gelap-gelap, Allah mau bikin kita terang. Kalau di kita mah sudah di garis khatulistiwa sudah pasti siang 12, malam 12. Tapi di tempat-tempat tertentu kan enggak. Ada yang siangnya lebih lama, ada yang malam lebih lama. Itu memang sudah kuasa Allah. Dalam hidup ini, kalau Allah ingin membuat terang-terang bagi membuat gelap-gelap, tidak ada yang bisa menghalangi. Seringkali itu di dalam doa disebutkan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radha lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi kaja. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah kamu berikan. Allah udah pengen ngasih, maka kita mau dihalang bagaimana? Kalau udah pilih memilih. Kalau Allah sudah pengen, karena memang semuanya itu Allah yang atur. Wala mutiya lima manata, nggak ada yang bisa ngasih kalau Allah sudah kadang-kadang udah dikasih pelicin, disogok segala macam. Kalau memang bukan milik kan bukan, gitu kan? Wala radha lima qadaita, nggak ada yang bisa nolak apa yang sudah Allah tentukan. Kalau kita mau dijatuh bagaimana, mau diskandar bagaimana, kalau Allah nggak pengen kita bayar, nggak bakal terjadi bayar. Pun sebaliknya. Kita sudah bikin pertahanan, sewa orang, sewa penjaga, segala macam. Akhirnya mati ya mati aja. Kemarin itu kan satu dikeroyok 400 ribu gimana dulu apa yang dicari. Ya kalau memang Allah sudah pengen, selesai gitu. Apa? Allahumma la mani'a ma'afiyata. Jadi kita pasrah pada Allah, kalau Allah itu mengatur segalanya. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Dan pencipta laki-laki dan perempuan. Di dalam ilmu nasaran itu, kalau kata ma disandingkan dengan fi'il, dengan kata kerja, maka dia berarti man. Berarti siapa? Jadi wa ma khalaqal dzakara wal unsa sebagai dalam tafsir menafsirkan dan siapakah yang menciptakan lelaki dan perempuan? Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa memang laki-laki dan perempuan itu beda. Laksana siang dan malam. Siang malam sama nggak? Beda. Siang dan malam jelas berbeda. Sama dengan wama khalaqal dzakara wal unsa, itu maksudnya adalah tidaklah sama Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Baik fisik maupun apa? Karakter, pembawaan, sifat sudah pasti beda. Makanya kalau ada orang yang tengah-tengah itu makhluk baru tuh. Allah nggak pernah bikin makhluk-makhluk yang tengah-tengah. Yang kalau siang yang malam yanti. Allah nggak pernah bikin tuh. Kalau ada yang bikin dia makhluk jadi-jadian.